Hai semuanya. Jadi di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu anggotanya ada saya sendiri, Nengah Brata Mustike, Ibu Nanda Krisnayana, Sarah Firda Subrata, Ninyoman Suci Suryani Kusumadewi, anak agung istri Esi Sapitriani. Nah, jadi ini hasil dari kerja kelompok kami, program menghitung nilai akhir. Jadi di awal kami sudah membuat proyek bernama kelompok dengan bagian-bagiannya itu header, main, dan function. Jadi kita mulai dari headernya, kita taruh di sini, mainnya taruh di sini, ya biar rapi. Nah, mulai dari headernya, bagian ini saya kasih headernya include studio.h karena ini program bahasa C. Jadi di baris ke-11 ada record atau struct-nya yang di dalamnya terdiri dari beberapa tipe data, yaitu ada integer name, integer quiz, integer UAS, integer UTS, float nilai akhir, char nilai, char nama yang maksimal karakternya 20, char pilihan maksimal karakternya itu 2, dan char cut. Ini singkatan dari keterangan. Jadi struct ini saya beri nama mahasiswa. Di bawahnya juga ada beberapa tipe data, variabel dan tipe data, yaitu char cut mahasiswa MHS, char nilai mahasiswa MHS, float nilai akhir mahasiswa MHS, dan void cetak mahasiswa MHS. Ini fungsi void. Selanjutnya di bagian mainnya. Di main, di baris awal atau baris 1, saya menginputkan include header.h, yaitu ini berhubungan dengan headernya. Nanti yang menghubungkan main ini yaitu headernya. Ini inputan ini diambil dari header, seperti itu. Maka ditulis include header.h. Di bawahnya ada integer main, ini bodinya. Jadi saya taruh semua inputan di sini, segala inputan, dan juga ada perulangannya. Saya pakai perulangan do while. Jadi mulai dari bagian-bagiannya, di baris kelima ada mahasiswa MAS, yaitu nama tipe data buatan dari struct-nya, yaitu ini. Saya beri nama mahasiswa MAS untuk singkatan mahasiswa. Di baris ke-6 ada perulangan do. Ini bagiannya di dalam perulangannya. Di baris ke-7 saya tuliskan printf input data. Ini hanya untuk judulnya saja. Nanti diinput dan dikeluarkan inputan data mahasiswa, seperti itu. Di baris ke-8 saya berikan inputan nama mahasiswa. Jadi di sini masukkan nama mahasiswa. Di baris ke-9 ada inputan name mahasiswa. Nah, di baris 10 ini ada sistem clues, CLS atau singkatan dari clues. Nanti kenapa ini ditaruh di sini? Karena jika kita sudah selesai menginputkan kedua inputan ini, maka program yang tadi akan di-close oleh sistem ini. Jadi kita akan masuk ke inputan selanjutnya, seperti itu. Di baris ke-11 sama seperti di baris ke-7, ini hanya langsung di print, bukan inputan. Jadi di baris ke-12 baru ada inputan 12 sampai 14. Itu ada inputan nilai quiz, nilai UTS, dan nilai UAS yang bertipe data integer. Untuk yang tadi nama dan name-nya, untuk nama saya beri tipe data
char atau karakter, dan name-nya saya beri tipe data integer. Nah, di sini ada lagi sistem CLS atau close. Jadi setelah kita selesai menginputkan data nilai quiz, nilai UTS, dan nilai UAS, nanti setelah kita enter, maka program yang ini keempat ini akan di close lagi, dan kita masuk ke printout-nya yang ada di bagian function. Di sini ada cetak untuk mencetak ini itu cetak MHS, ini untuk kepanjangan mahasiswa seperti itu. Bukan terakhir, di baris 17 ada pilihan. Di sini ada inputan juga. Mahasiswa lain, maksudnya untuk menginput inputan data mahasiswa lain. Mau menginput data mahasiswa lain atau tidak, seperti itu. Ini yes atau no. Jadi jika kita memilih yes, maka program akan dimulai dari awal sekali, dan jika memilih no, maka program akan selesai seperti itu. Dan saya beri tipe data char. Di sini ada nama variabelnya MHS pilihan, untuk mahasiswa pilihan, seperti itu. Di sini ada sistem close lagi, sama seperti tadi. Jika kita selesai menginput ini yes atau no, maka sistem yang sudah kita keluarkan, kita masukkan, akan di close seperti itu. Di sini ada perulangan while-nya. Jadi maksud dari do while ini kita lakukan dulu, baru diperiksa, seperti itu. Ini ada nama variabel MHS pilihan, karena di sini untuk pilihannya bertipe data char. Jika memilih no, maka program akan selesai, dan jika memilih yes akan diulang sekali, seperti itu. Dan di sini ada return 0, body selesai. Masuk ke bagian terakhir, bagian functionnya. Di awal sama seperti di bagian mainnya, saya taruh include header.h. Nanti yang menghubungkan function ini adalah headernya, seperti itu. Di baris ketiga, baris ini 3 sampai 4 ada perhitungan 3 sampai 5 ya, bukan 4, ada 5 karena ini bagiannya. Ini untuk menghitung nilai akhirnya. Di sini ada perhitungan return 0,1 atau 10% dikali inputan nilai quiz. Di sini nama variabelnya MHS quiz. Ini 0,35 atau 35% dikali inputan nilai UTS dengan nama variabel MHS UTS ditambah 0,55 atau 55% dikali inputan nilai UAS. Nama variabelnya MHS UAS. Selesai. Masuk ke baris ke-7. Ini ada percabangan, saya menggunakan if dan else if. Di baris ke-7 ada char nilai untuk untuk mencari nilainya seperti itu. Di sini ada nama variabel buatan mahasiswa MHS. Di sini ada tipe char untuk tipe data nilai, karena saya memasukkan nilainya berbentuk huruf, maka huruf atau karakter, maka bertipe data char. Di atasnya ada float, bertipe data float atau nanti keluarnya desimal untuk nilai akhir. Ini tipe data buatan dari struct-nya, seperti itu. Di sini ada kita masuk ke percabangannya. Jika nilai akhir MHS, ini tipe data buatannya MHS. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 80, maka nilainya akan A, dan ditulis dengan return A. Selanjutnya else if nilai akhir lebih besar atau sama dengan 65 dan nilai akhir lebih kecil dari 80, maka nilainya akan B.
Selanjutnya, else if nilai akhir lebih besar atau sama dengan 55 dan nilai akhir kurang dari 65, maka nilainya akan C. Ditulis return C karena ini adalah struct atau project ya, fungsi. Seperti itu. Selanjutnya, else if nilai akhir lebih besar atau sama dengan 40 dan nilai akhir kurang dari 55, maka nilainya akan D. Nilai sama dengan D. Seperti itu. Dan ditulis return D. Yang terakhir, else if nilai akhir kurang dari 40, maka nilainya akan E. Seperti itu. Dan percabangan selesai. Masuk ke selanjutnya. Di sini ada percabangan lagi, yaitu char cut untuk ini singkatan dari keterangan bertipe data char. Nama variabelnya cut. Ini tipe data buatannya mahasiswa MHS. Dan ini masuk ke bagiannya if jika nilai tadi, nilai yang di sini, nilai ini sama dengan A di sini, maka akan dikeluarkan di printf atau di print keterangan lulus. Artinya jika nilainya A, maka dia lulus. Selanjutnya, else if jika nilai sama dengan B, maka keterangan lulus juga. Ini sama dengan artinya sama dengan perbandingan seperti itu. Terakhir, else selain dari A dan B, maka dia tidak akan lulus. Yaitu selain A dan B itu ada C, D, dan E. Selain itu di print keterangan tidak lulus. Terakhir, ada fungsi void-nya. Bertipe void dengan nama variabel cetak. Variabel buatannya mahasiswa. Itu di sini ada hanya keluaran berdata mahasiswa. Di sini outputnya ya. Semua outputnya saya taruh di sini di functionnya. Oh ya, di function ini hanya terdiri dari proses dan outputnya saja. Seperti itu. Jadi hanya segala proses saya taruh di sini dan outputnya juga saya taruh di sini. Di sini ada output nama mahasiswa bertipe data char. Ada name mahasiswa bertipe data integer. Ini nama variabelnya. MAS mahasiswa, MAS name. Selanjutnya ada output nilai akhir yang perhitungannya ada di sini. Maka yang dikeluar adalah bertipe data float, dan yang keluar akan ada 2 angka di belakang koma. Jadi di sini ditulis titik 2F untuk 2 angka di belakang koma variabel bernama nilai akhir MAS. Itu. Dan terakhir ada output untuk keluaran nilai bertipe data char yang diambil dari sini, baris ke-7 sampai ke-24. Seperti itu. Di sini ada kenapa printf-nya kosong, di sini kosong, bertipe data bukan tipe apa, nama variabelnya MHS. Kenapa di sini kosong? Karena printf-nya sudah saya taruh di sini. Jadi tidak perlu ditulis di sini karena saya sudah taruh di sini. Keterangan lulus, keterangan tidak lulus. Jadi sekian program UAS dari kami, dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Dan kita coba untuk menjalankannya. Kita compile, kita run. Nama mahasiswa anggap Jordan, enter. Name 1 2 3 4 5, enter. Nah, di sini kan hilang. Inputan yang tadi hilang karena ada mana dia fungsinya? Oh ya, di sini karena ada
sistem close ini. Maka di sini inputan yang tadi akan hilang ketika kita enter. Masukkan nilai quiz, anggap dia pintar, nilainya 89, enter, 88, enter, dan ya untuk UASnya karena dia kurang belajar saya kasih 70, enter, dan di close lagi. Di close inputan tadi langsung ke outputnya Jordan. Berarti dia lulus dengan nilai akhir 78,20. Nilai B terangannya lulus. Jadi untuk jika ingin memasukkan mahasiswa lain, kita klik Y, enter, maka sistem akan di close lagi. Program yang tadi outputnya akan di close karena ada sistem CLS close. Kita masukkan lagi namanya Putri. Kalau cewek pasti pintar biasanya ya. Name-nya 278890. Nah, di close lagi. Nilai kuisnya 80. UTS-nya 89. Nah, nilai UAS-nya tinggi nih, 90. Nah, maka dia mendapat nilai akhir 88, nilainya A, terangan lulus. Jadi untuk mengakhiri program ini kita pencet Y saja, N bukan Y, N untuk mengakhiri dan enter, program selesai. Seperti itu. Dan kita close. Jadi itu program yang kami sudah dijalankan dan berhasil. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi untuk alur flowchart nomor 1 yaitu dimulai atau start, kemudian dideklarasikan dengan tipe data integer untuk name, quiz, UTS, UAS, kemudian float untuk nilai akhir, dan char untuk nilai nama dan pilihan. Kemudian masukkan name, quiz, nama, UTS, dan UAS. Kemudian akan diproses nilai akhir dengan rumus 0,1 dikali quiz ditambah 0,35 dikali UTS ditambah 0,55 dikali UAS. Apabila nilai akhir lebih atau sama dengan 80, maka akan dikategorikan sebagai nilai A. Sementara bila kondisi tidak terpenuhi, maka proses akan berjalan pada kondisi berikutnya. Kondisi kedua akan mengecek apakah nilai akhir kurang dari 80 dan lebih atau sama dengan 65, maka akan dikategorikan sebagai nilai B. Jika tidak, maka akan dilanjutkan pada percabangan selanjutnya hingga selesai. Kemudian, nama, NIM, nilai akhir, dan keterangan akan ditampilkan setelah program itu selesai. Jadi, ini adalah program UAS nomor 2. Mulai dengan header-nya, ada stdio.h, ada string.h, ada content.h. Kemudian bisa dilihat dari program di bawah ini ada beberapa tipe data yang digabungkan di tipe dev stack. Kemudian semuanya ini dijadikan satu dengan mahasiswa REC MHS atau rek mahasiswa. Kemudian user menampilkan nama, UTS, UAS, dan kita bisa mengisi semuanya. Kemudian ada prosesnya untuk menentukan nilai akhir dengan rumus 0,1 kali rek mahasiswa dot is ditambah 0,35 dikali rek mahasiswa dot UTS
tambah 0,55 dikali rek mahasiswa.uas. Kemudian outputnya menampilkan nama, NIM, kuis, UTS, UAS, dan nilai akhir. Terus selesai. Jadi, untuk flowchart nomor 2, dimulai atau start, kemudian dideklarasikan dengan tipe data integer untuk NIM, kuis, UTS, dan UAS, dan tipe data char untuk nama, dan tipe data float untuk nilai akhir. Kemudian masukkan nama, NIM, kuis, UTS, dan UAS. Kemudian akan diproses untuk nilai akhir dengan rumus 0,1 ditambah kuis ditambah 0,35 dikali UTS ditambah 0,55 dikali UAS. Kemudian akan keluar atau outputnya nama, NIM, kuis, UTS, UAS, dan nilai akhir. Dan selesai.